Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia akan membawakan materi mengenai penggunaan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu SMK? Pasti yang terlintas di benak kalian adalah sekolah yang mempersiapkan murid-muridnya untuk bekerja setelah lulus, bukan? Dan itu benar, karena di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja dalam bidang tertentu saat mereka lulus. Dan di sini merupakan salah satu jurusan dari SMK yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu desain permodelan dan informasi bangunan. Di sini kompetensi ini mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan dan pembuatan bangunan. Nah, di sini saya mengambil salah satu mata pelajarannya, yaitu dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah, yang merupakan materi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yaitu di sini menurut Anggit Resti Wahyuni Tamrin 2019, mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah merupakan ilmu dasar dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan, di mana di sini ilmunya harus didalami dan dikuasai. Nah, proses pembelajaran dari mata pelajaran ini yang pertama adalah memberikan teori dan ditindaklanjuti dengan praktik. Di sini saya mengambil salah satu kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan proses pelaksanaan pekerjaan dasar-dasar survei dan pemetaan yang kemudian dijabarkan dalam indikator pencapaian, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis fungsi dari salah satu alat ukur tanah jenis optik, yaitu waterpass dan theodolit. Nah, di sini bisa kita lihat di menerapkan merupakan level kognitif mengaplikasikan, menjelaskan, memahami, dan mengingat, dan yang menganalisis adalah level kognitif tingkat menganalisis. Nah, karena di sini masih berupa pemahaman dan penerapan, belum masuk kepada full praktik yang harus mengharuskan kompetensi psikomotorik, maka bahan ajaran yang digunakan bisa berupa teks, yaitu modul, sumber belajar lainnya, lalu ada audio video yang menambahkan pemahaman lewat penayangan, lalu ada presentasi dan pelaporan. Nah, di sini adalah bagian di mana siswa harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam suatu kelompok kecil. Di sini ada gambar yang atas merupakan waterpass, yang bawah merupakan gambar theodolit. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajarannya menekan pada permasalahan yang kompleks dan relevan dan kolaborasi. Nah, Permana dan Sumarno tahun 2007 berpendapat bahwa pembelajaran berbasis problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran diawali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks relevan dengan materi yang dipelajari untuk mendorong siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman konsep, berpikir kritis, mandiri dalam belajar, keterampilan berkelompok, dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya mengutip Thomas dan Zeoroni, yaitu pertama Thomas menyatakan dalam penelitiannya bahwa problem based learning menekankan pendidikan yang memberi peluang pada sistem pembelajaran berpusat pada siswa, kolaborasi, mengintegrasikan masalah-masalah nyata dan praktis, di mana di sini dari pengalaman mereka mendapatkan pengetahuan dan dapat menerapkan pengalaman mereka di pengetahuan mereka. Lalu mengintegrasikan masalah nyata dan praktis, pengajarannya efektif, dan membangun pengetahuan yang kreatif. Yang kreatif di sini bermaksud yaitu di mana menganut teori konstruktivisme, yaitu di mana pengetahuan dikonstruksi dari pemahamannya sendiri. Sedangkan Zeoroni dan Nugroho tahun 2020 mengatakan bahwa problem based learning akan meningkatkan literasi siswa. Di sini
literasi merupakan salah satu kompetensi yang paling dibutuhkan dalam abad 21. Nah, di sini didorong dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menjejari. Nah, bisa kita lihat selanjutnya di tabel ini merupakan fase dari pembelajaran problem-based learning. Ada 5 fase, yaitu mengorientasi, mengorganisasi, membantu investigasi, mengembangkan, dan menganalisis. Nah, di sini adalah susunan sintaks yang saya buat dengan memperhatikan problem-based learning. Di fase pertama, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, guru menjelaskan tujuan dan pemanfaatan, guru menyediakan contoh alat. Di sini kenapa saya memilih harus menyediakan contoh alat? Karena dengan kita melihat langsung, kita akan lebih memahami dan lebih masuk dalam daya ingat kita. Lalu di sini guru membagikan bahan ajar dan memotivasi siswanya untuk aktif dalam bertanya. Nah, di sini kegiatan siswanya dengan mengamati, membaca, mendengar, menyimak, dan siswanya juga harus merespon guru dengan cara bertanya, dan itu akan meningkatkan informasi mereka mengenai materi. Lalu fase kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini guru membagikan kelompok yang harus heterogen. Kenapa saya memilih pembagian kelompok di fase kedua? Karena agar sebelumnya itu peserta didik masih kondusif dalam mendengarkan tanpa ke distract, harus melakukan ini bersama-sama, sudah membagikan tugas. Nah, itu tidak. Lalu di sini guru membimbing siswanya untuk menentukan topik dan tugas. Di sini kegiatan peserta didiknya yaitu menentukan pembagian tugas yang harus sama rata dan harus saling berkontribusi. Di fase ketiga ini yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Di sini guru harus mendorong siswa dan mengawasi siswa dalam pengumpulan informasi dan harus selalu mengawasi. Lalu kegiatan siswanya ini yaitu siswa dapat melihat langsung contoh yang tadi theodolit dan waterpass. Semua bisa kebagian namun bergilir agar tetap kondusif. Lalu juga dalam pemerolehan informasi, siswanya juga harus mengeksplor lebih jauh dengan sumber-sumber belajar lain yang bisa dilihat dari internet, modul, dan lain halnya. Yang mengharuskan siswa untuk harus literasi. Nah, di sini ada fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu siswanya untuk merencanakan dan laporan dan presentasi sesuai dengan topik dan waktu yang ditetapkan. Dan di sini siswa harus menuangkan hasil diskusi mereka tentang apa yang mereka cari dengan sistematis dan tersusun sesuai dengan topik melalui presentasi pelaporan berupa PPT maupun PDF laporan. Nah, di sini yang terakhir ada fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru harus mendorong siswanya untuk refleksi dan apresiasi, baik kepada pekerjaan sendiri, pekerjaan kelompok sendiri, maupun pekerjaan kelompok orang lain atau teman-temannya. Dan di sini kegiatan siswa yaitu setiap siswa harus mempresentasikan apa yang mereka cari, lalu kelompok lain juga harus mengamati, merespon, dan mengapresiasi hasil kerja kelompok lain sebagai kolaborasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, setiap kelompok harus membuat kesimpulan dari hasil belajar. Tidak hanya siswa, namun guru dan siswa sama-sama merefleksikan hasil belajar mereka dalam sebuah kesimpulan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.